Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang SNP, Standar Nasional Pendidikan. Standar dalam dunia industri merupakan suatu kebutuhan sebagai dasar dalam memudahkan proses produksi dalam menjamin kualitas yang memuaskan sehingga bebas dari kekurangan dan hal tersebut juga masuk dalam bidang pendidikan. Itu menurut Tilar pada tahun 2012 di bukunya halaman 35 sampai 36. Standarisasi merupakan pengejawantahan dari semua dapat diukur, dan ketika semua dapat diukur maka akan tercapai efisiensi dan diketahui kualitas suatu produk atau jasa. Standar diperlukan dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan sebuah proses dengan tujuan yang jelas dan menjadikannya sebagai sebuah sistem yang kita kenal dengan sistem pendidikan nasional. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan menurut UU Sisdiknas pasal 32 ayat 2. Terima kasih. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang pertama, Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penguasaan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Yang kedua, Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang terakhir, Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan mengenai fungsi dari SNP, jangka pendek atau output. Dengan adanya standar tersebut, maka sekolah akan mampu mengukur sejauh mana usaha yang dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Contohnya meningkatkan prestasi sekolah dan siswa dan citra sekolah di mata masyarakat. Kemudian jangka menengah atau outcomes. Hasil evaluasi dari penerapan SMP menjadi ukuran keberhasilan setiap sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan yang akan menjadi cerminan bagi pihak kementerian untuk mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Pemerintahan selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan, antara lain sertifikasi guru dan dosen, bantuan operasional sekolah, pemberian block grant, berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan mutu pendidikan ditetapkan dan diimplementasikan dengan harapan mutu pendidikan dapat berangsur-angsur meningkat. Evaluasi mutu pendidikan akan selalu didasarkan pada SNP yang telah diimplementasikan. Jangka panjang atau impact. Dengan adanya standar nasional tersebut, maka arah peningkatan mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih jelas terarah ke depannya. Selanjutnya, komponen-komponen. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian B, standar isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian C, standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian D, standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Mukhtar Lutfi Alansari dengan NIM 20.312.20.13 akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Sahril, yaitu poin selanjutnya mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Itu merupakan kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian poin selanjutnya itu tentang standar sarana dan prasarana. Standar dan prasarana ini adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pengaturan mengenai standar biaya operasional tertuang dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang biaya operasi non-personalia. Kemudian kriteria yang terakhir itu ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.